Shalom, damai di hati, besar anugerah Tuhan yang selalu dan terus kita alami dan nikmati hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu indah dan sempurna. Karena itu mari saya mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, yang menganugerahkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di hidup kami. Engkau yang terus menuntun, memelihara, dan yang menyertai sepanjang hari-hari hidup yang kami boleh lewati. Dan di saat ini ketika masih ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat surgawi untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan terlebih Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami untuk melakukan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di penghayatan Minggu Sengsara yang ketiga, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai ayat 30 dengan judul Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan kita di Minggu Sengsara yang ketiga, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur karena penyertaan Tuhan atas kehidupan kita selalu nyata, sehingga kita boleh ada di Minggu Sengsara ketiga ini dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Jalan Via Dolorosa, itulah jalan kesengsaraan yang ditempuh oleh Yesus Kristus karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Minggu Sengsara sesungguhnya adalah momentum untuk kita mampu menahan diri dari sikap seperti menghasut, menfitnah, dan menghina orang lain. Terlebih lagi, kita baru saja melewati pesta demokrasi yang menyisakan berbagai peristiwa penting. Sebagai gereja semestinya kita menggelorakan nilai-nilai keagamaan untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang aman, rukun, dan damai, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
Sebagai orang percaya, kita tidak diajar untuk bersikap antipati terhadap orang lain atau terhadap kelompok-kelompok tertentu, tetapi meneladani pola hidup yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus, meskipun dihina, dicaci maki, namun tidak melakukan perlawanan, tapi justru memberi ruang kasih dan pengampunan. Kita juga perlu berhati-hati terhadap godaan materialisme, harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan popularitas, dan lain sebagainya. Karena seringkali semua itu dapat membawa orang beriman pada kejatuhan moral, degradasi moral, bahkan mempertaruhkan iman yang dia miliki, di mana kesetiaan bisa berubah karena kepentingan, karena berbagai keinginan. Disinilah iman kita diuji. Apakah tetap murni, bukan hanya secara konseptual atau pemikiran saja, melainkan terutama dalam penghayatan dan pengambilan keputusan serta perilaku setiap saat. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, Yesus menyinggung bahwa salah seorang dari muridnya akan menyerahkan dia. Tetapi para murid belum memahami maksud Yesus ini. Padahal ini adalah untuk ketiga kalinya Yesus memberi petunjuk tentang adanya seorang murid yang akan mengkhianatinya. Yaitu yang pertama kita lihat ayat 10b, Yesus berkata, "Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Dan yang kedua di ayat 18, ia berkata, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nats ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Dan dalam ayat 21 bacaan kita ini Yesus kembali mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Jadi ini adalah untuk ketiga kalinya ia memberi petunjuk tentang adanya seorang murid yang akan mengkhianatinya. Dan makin lama petunjuk Yesus makin jelas. Para murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu. Siapa yang dimaksudkan Yesus? Adapun murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dan ini menunjuk kepada Yohanes yang saat itu duduk persis di sebelah kanan Yesus. Rupanya Petrus duduk berseberangan dengan Yohanes, sehingga dia memberi isyarat kepadanya dan menyuruh Yohanes untuk bertanya kepada Yesus, siapa pengkhianat yang Yesus maksudkan. Yohanes lalu kemudian menanyakannya kepada Yesus dan Yesus menjawab, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot, yang duduk persis di sebelah kiri Yesus. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Kata-kata Yesus kepada Yudas ini yang jelas menunjukkan kepada Yudas bahwa ia mengetahui pengkhianatan Yudas, yang seharusnya membuat Yudas sadar akan kemahatauan dan keilahian Yesus. Dan ini seharusnya membuat dia bertindak hati-hati. Tapi ternyata Yudas tetap tidak bertobat dan bahkan meneruskan dan mempercepat rencananya. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti. Yudas Iskariot yang merupakan satu dari 12 murid Yesus yang pada saat itu menjabat sebagai bendahara. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi, di mana pada waktu itu hari sudah malam. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, motif Yudas Iskariot adalah ia dikuasai oleh iblis sehingga dia merancang pengkhianatan kepada Yesus Kristus. Namun rencana Yudas Iskariot tersebut diketahui oleh Yesus. Dan secara terbuka Yesus memberi tanda
dan memberi roti dengan mencelupkannya ke dalam air anggur. Yesus juga secara terbuka mengingatkan Yudas Iskariot dengan rencana yang akan ia lakukan. Namun Yesus tidak menghalang-halangi Yudas untuk melaksanakan niatnya karena ia tahu bahwa semua itu harus terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Pengkhianatan Yudas terhadap Yesus dapat dikatakan musuh dalam selimut, di mana Yudas menjual Yesus kepada para imam kepala dan ahli Taurat dengan harga 30 keping uang perak. Ironis memang, ketika seorang yang sudah menjadi sahabat dekat berubah menjadi lawan. Namun mungkin dengan cara demikianlah kemuliaan Allah dinyatakan kepada manusia. Bahwa anak manusia memang harus menderita, menanggung semuanya itu. Dan kita tahu bersama, pada akhirnya Yudas menyesal akan perbuatannya yang telah menyerahkan Yesus sehingga Yesus disiksa dan disalibkan. Yudas mengembalikan uang tersebut kepada imam-imam kepala sebelum ia menggantungkan diri. Nah, saudaraku kekasih di dalam Yesus Kristus, kisah ini menjadi peringatan penting bagi kita. Jangan membiarkan dosa dan iblis menguasai kita. Belajarlah untuk peka, memahami perkataan Tuhan lewat firman yang kita baca dan renungkan. Berdoalah minta hikmat dan Roh Kudus yang akan menuntun menguasai kita, baik hati, pikiran, dan kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Di zaman sekarang, banyak hal dapat mempengaruhi keyakinan iman kita pada Yesus Kristus, karena godaan meraup uang dan harta kekayaan duniawi. Mulanya hanya godaan, lalu timbullah keinginan untuk memilikinya. Kedagingan kita akan mendesak agar keinginannya terpenuhi dan terpuaskan. Kemudian dari pikiran timbul rencana-rencana untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan akhirnya melakukan perbuatan apa saja demi mencapai tujuan, demi mencapai keinginan. Tidak sedikit orang yang tidak lagi takut berkhianat. Berkhianat dari kata khianat artinya berbuat tidak setia, tipu daya. Mengkhianati artinya melanggar janji. Berapa banyak orang berbuat tidak setia karena tidak mampu mengendalikan keinginan kedagingan dan akhirnya mengkhianati janji iman percaya kepada Yesus Kristus. Dalam kehidupan realita membuktikan ada sahabat karib yang berkhianat demi kepentingan pribadi, demi keberhasilan, demi keuntungan diri sendiri, mengorbankan sahabatnya sendiri, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Dalam kehidupan keluarga juga masih dijumpai pengkhianatan, perselingkuhan yang berujung pada perceraian, karena suami mengkhianati istri, istri berkhianat terhadap suami, mengkhianati janji suci di hadapan Tuhan pada saat pernikahan. Hal yang sama juga merembes dalam persekutuan jemaat. Hubungan yang tadinya harmonis antara pelayan khusus, antara jemaat dan pelayan khusus akhirnya menjadi retak karena ketidaksetiaan pada janji dan komitmen yang dibangun bersama. Dalam hidup bermasyarakat juga seringkali terjadi pengkhianatan dalam tugas dan tanggung jawab, dengan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berakibat timbulnya kesenjangan sosial dan berbagai gejolak dalam masyarakat. Dan tak jarang pula sebagai orang percaya, mudah sekali kita tergoda dengan berbagai tawaran duniawi lainnya demi kesenangan, demi kenikmatan duniawi, karena cinta, karena harta, tahta, jabatan, kekuasaan, rela menjual Tuhan demi kesenangan hidup yang hanya sementara. Saudaraku kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan kita mengkhianati persahabatan yang sudah diciptakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ada kata bijak, jangan jual Kristus demi cinta. Jangan jual Kristus karena harta.
Jangan jual Kristus karena pangkat. Karena apa yang engkau ikat di dunia terikat di sorga. Dan apa yang engkau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Engkau mengakui Allah di hadapan manusia, Allah pun akan mengingat namamu. Tetaplah setia beriman di dalam Yesus Kristus dan jalanilah hari-hari hidup yang telah Tuhan anugerahkan dengan setia dan taat kepada kehendak-Nya. Bangunlah persahabatan di atas dasar kasih Kristus, kasih yang mau berkorban untuk orang lain, kasih yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak berpura-pura, tetapi milikilah kasih yang tulus ikhlas. Dengan demikian, kita dijauhkan dari berbagai sikap yang mengorbankan orang lain, apalagi meninggalkan iman. Sama artinya kita menjual Kristus demi mencapai segala hasrat dan keinginan diri kita sendiri, demi kesenangan dan kenikmatan duniawi. Karena sesungguhnya Tuhan Maha mengetahui isi hati kita, kerinduan kita, harapan dan rencana kita. Bawalah selalu dalam doa kepada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu dan pasti memberi jalan terbaik untuk kita. Asalkan kita tetap setia menempuh jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap setia dalam iman meski banyak tawaran yang menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Tapi percayalah, hanya bersama Yesus, Dialah jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Selamat menghayati minggu sengsara yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.